Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa yang Ibu banggakan, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah Anda presentasikan di minggu yang lalu. Kemarin Ibu juga sudah mengecek tugas-tugas yang sudah Anda kirimkan terkait implementasi model connected dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ada beberapa yang sudah benar, namun ada juga beberapa yang masih belum memahami betul bagaimana hakikat atau pembelajaran dengan mengaplikasikan model connected. Seperti itu. Jadi hari ini Ibu akan rangkum terlebih dahulu apa sih sebenarnya ciri khas dari model fragmented dan apa yang membedakannya dengan model connected. Mohon diperhatikan dengan seksama. Baik, yang pertama ini adalah model fragmented ya, yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Jadi memang ciri khas dari model fragmented ini merupakan model pembelajaran tradisional yang mengajarkan suatu mata pelajaran secara utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Artinya apa? Jadi fokus dari model ini adalah hanya satu mata pelajaran. Jadi fokusnya pada konten materi dalam satu mata pelajaran itu. Contoh, misalkan guru sedang mengajarkan pelajaran matematika. Nah, dari situ guru fokus hanya konten-konten yang berada pada materi matematika saja. Guru tidak mengaitkan dengan materi atau konsep lain yang terdapat pada mata pelajaran yang lain. Kemudian, di antara mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, ini sangat terlihat pemisahannya. Misalkan, guru pertama mengajarkan matematika. Guru ajarkan dulu secara full, secara fokus, kemudian setelah itu guru ingin mengajarkan IPA. Nah, itu akan terlihat, misalkan dengan komunikasi, silakan anak-anak ditutup dulu buku matematikanya dan dibuka kembali buku pelajaran IPA. Kita akan belajar IPA. Jadi terlihat sekali ada pemisahan mata pelajaran di situ. Ya. Jadi model fragmented ini ciri khasnya adalah fokus pada satu mata pelajaran dan tidak mengaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat desain dari model fragmented itu sendiri. Di sini sangat terlihat sekali pemisahan antar mata pelajarannya. Misalkan dalam satu hari di sana ada matematika, kemudian ada IPS, ada IPA, dan ada PPKN. Nah, itu diajarkan secara terpisah. Kalau memang menggunakan model fragmented. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah model connected. Di sini bisa Anda baca sendiri bahwa model ini menghubungkan beberapa materi atau konsep yang saling berkaitan dalam satu bidang studi. Ya. Materi yang terpisah-pisah akan tetapi mempunyai kaitan dengan sengaja dihubungkan dan dipadukan dalam sebuah topik tertentu. Fokus dari model ini adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, atau keterkaitan antar keterampilan. Jadi di sini yang perlu Anda garis bawahi, model connected ini adalah keterhubungan antar konsep atau topik materi dalam satu mata pelajaran. Gitu ya. Ingat, di sini dalam satu mata pelajaran, ya. Nah, di situ di dalamnya ada konsep-konsep yang memang saling berkaitan dan akan lebih baik diajarkan secara terpadu. Itu adalah model connected. Contoh, diberikan contoh. Misalkan dalam pelajaran matematika, ya, topiknya, misalkan topiknya itu adalah operasi hitung. Maka konsep apa saja yang terkait di dalam operasi hitung itu? Ada penjumlahan, ada konsep pengurangan, konsep perkalian, dan konsep pembagian. Nah, itu diajarkan secara terpadu. Bisa saja ketika Anda mengajarkan pembagian, Anda kaitkan dengan pengurangan yang berulang.
Atau ketika Anda mengajarkan misalkan perkalian, maka merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi saling terkait dalam satu topik operasi hitung, ya, dalam satu bidang studi matematika. Paham? Ini namanya model connected. Nah, ini adalah salah satu contoh desain connected ya pada satu mata pelajaran atau pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini terlihat ya, misalkan topiknya itu tentang siklus hidup hewan. Nah, di dalam topik siklus hidup hewan itu apa saja konsep yang terkait atau materi-materi yang terkait dalam topik tersebut. Metamorfosis pada hewan. Kemudian ada perkembangbiakan pada hewan. Kemudian ada konsep pertumbuhan pada hewan. Nah, jadi si guru ini memadukan konsep-konsep tersebut gitu loh. Topiknya namanya siklus hidup hewan. Tapi di dalamnya di sana guru memadukan mungkin saja mulai dari pertumbuhan, bagaimana hewan bertumbuh, kemudian setelah itu bagaimana perkembangbiakannya, ada yang secara metamorfosis dan lain-lain. Jadi di sini memadukan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam satu mata pelajaran. Dan di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, fokusnya ini bisa berupa konsep yang saling terkait atau bisa juga berupa materi-materi yang memang merupakan struktural, kayak misalnya tadi kan pertumbuhan dulu baru perkembangbiakan, jadi saling berkaitan ya. Atau bisa juga keterkaitan keterampilan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Anda sudah mengenal ada keterampilan menyimak, membaca, kemudian apalagi berbicara dan menulis. Itu kan harus saling keterkaitan juga. Jadi misalkan ingin mengajarkan tentang menulis pengumuman. Nah, disitunya kan di dalam menulis pengumuman itu kan tentunya akan memadukan keterampilan-keterampilan tersebut. Dari menyimak dulu ketika ada teman yang bacakan suatu pengumuman, kemudian setelah itu apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam pengumuman diajarkan, dibaca dulu, kemudian ada keterampilan berbicaranya, kemudian ada juga keterampilan menulis pengumuman. Jadi saling keterkaitan. Jadi gitu ya. Jadi intinya model connected ini dalam satu mata pelajaran. Nah, nanti ke depan ketika Ibu meminta kalian untuk menuliskan suatu implementasi dari model-model berikut, jadi yang Ibu minta pertama Anda sajikan bagan, ya, Anda sajikan bagan atau desain dari model tersebut. Dan itu sudah masuk ke dalam topiknya, gitu. Nah, kayak seperti ini yang Ibu contohkan ya, misalkan sudah tertulis topiknya apa, itu karena itu Anda harus mengidentifikasi terlebih dahulu topik-topik apa yang terdapat pada pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian setelah itu baru Anda bisa mengkaitkan. Ya, atau boleh juga Anda membuat topik baru ketika mengkaitkan konsep-konsep yang ada. Oh, ternyata topiknya belum ada di buku SD. Anda membuat topik baru nggak masalah. Gitu. Paham ya? Nah, setelah Anda buat desainnya, baru setelah itu di bawahnya cara mengajarkan. Jadi sebenarnya itu saja yang Ibu minta. Jadi tidak usah panjang-panjang, misalnya buat RPP atau segala macam. Jadi yang Ibu minta itu cukup desainnya saja, kemudian di bawahnya bagaimana cara mengajarkan. Gitu, paham ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Karena kedepannya kita masih banyak materi yang akan kita sajikan ya. Oke, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.